Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang C, yang ketiga tensesnya, yaitu adalah simple past tense, ya. Simple past tense. Simple past tense ini adalah bentuk sederhana dari seluruh past tense yang lain, ya. Bentuk sederhana dari masa lampau, kalimat yang menggunakan masa lampau. Inilah bentuk paling sederhana, simple past tense. Nah, simple past tense itu mengarah pada kegiatan, ya, atau kejadian, ya, yang terjadi di masa lampau, di masa lalu atau di masa lampau, dan tidak ada kaitannya dengan masa sekarang, ya. Kegiatan atau kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lampau dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, ya. Itu dia simple past tense, bentuk paling sederhana dari tenses past, masa lampau. Nah, rumusnya sendiri untuk active voice-nya simple past adalah subject diikuti verb to diikuti object, ya. Saya ulangi, subject diikuti verb to diikuti object. Nah, untuk simple past tense di sini kemudahannya dibandingkan dua tenses yang lain tadi, ya. Kalau dua tenses yang lain tadi kita harus melihat dulu subjeknya. Kalau subjeknya Ayu Dewi berarti berpengaruh kepada verb. Begitu juga dengan present continuous tense. Kalau subjeknya she, he, it berpengaruh kepada to be. Nah, kalau simple past tense seluruh subjek, ya, seluruh subjek menggunakan verb to, tidak ada lagi perubahannya. Tidak lagi perbedaannya, Tidak ada lagi perbedaannya antara subjek I, subjek she, he, dan sebagainya. Namun yang perlu kalian garis bawahi adalah perubahannya. Sebelum kalian tahu verb to, kalian harus kenali dulu verb one-nya, ya. Baru dari verb one-nya kalian ubah ke verb to. Oke? Makanya kalian sebenarnya dasarnya dari verb one. Setelah itu perubahannya ke verb to dan nanti ke verb three. Makanya tadi di awal, ya, sudah katakan kalian harus pahami perubahan dari verb one, verb two, dan verb three. Seluruh pasif itu menggunakan verb three, ya. Nah, jadi ada beberapa contoh di sini menunjukkan ada yang ini termasuklah perubahan yang regular. Ingat, ya, regular verb berarti dia perubahan yang beraturan diakhiri dengan ditandai dengan akhiran di atau ed. Ya, dua contoh ini yang sudah kasih kemarin, ini bikin lagi di sini. Itu contoh verb, perubahan verb dari verb one ke verb two yang regular, beraturan. Sedangkan dua yang di bawah ini yang irregular, tidak beraturan. Nah, jadi kalian pahami konsep verb one-nya play. Kalau dia beraturan, regular, menjadi played. Tambahkan akhiran ed atau d. Listen berubah menjadi listened, ya. Lebih mudah yang regular dibandingkan irregular. Sedangkan yang irregular, see menjadi saw, drink menjadi drank, ya. Jadi kalian pahami, seluruh subjek pasti harus menggunakan verb to yang ini. Jadi tidak ada lagi perbedaan subjek-subjeknya, apakah dia menambah ini, tambah itu, tidak, ya. Hanya saja kalian harus tahu konsep perubahan kata kerja pertama ke kedua yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, ini yang mesti kalian pahami nanti. Oke? Nah, kita masuk ke dalam contoh. Ya, simple past tense ini biasanya ditandai dengan penggunaan adverb of time, kata keterangan waktu. Biasanya dibantu dengan kata keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau, ya. Contohnya seperti
yesterday, ya, yesterday kemarin, atau a month ago, bulan lalu, ya kan, atau last week, ya, minggu lalu. Jadi kalau ada yesterday, ago atau last, itu sudah termasuk dia adverb of time dari simple past tense, ya. Adverb of time dari simple past tense. Ini yang menyatakan masa lampau. Yesterday, kemarin, a month ago, 1 bulan yang lalu, last week, minggu lalu. Oke, sekarang kita lihat contoh. Ada 2 contoh kalimat di sini. Yang pertama, they saw the accident yesterday. They saw the accident yesterday. Mereka melihat kecelakaan itu kemarin. Oke, mereka melihat kecelakaan itu kemarin. Jadi they di sini sebagai subjek, ya. So di sini adalah verb, tindakannya, kejadian atau kegiatan. So, the accident itu objek yang terkena tindakan. Yang terkena tindakan melihat tadi itu adalah the accident objek. Yesterday itu adverb of time. Ini bisa ada bisa tidak. Ya, bisa ada bisa tidak. Nah, seperti contoh yang kedua. Tanpa ada pun nanti adverb of time. Kalau sudah kalian lihat ini, so dengan drank, oh itu sudah verb to. Kalau verb to berarti dia simple past tense. Contoh yang kedua, Rina drank a bottle of water. Rina drank a bottle of water. Rina meminum sebotol air. Ya, Rina drank a bottle of water. Rina itu adalah subjek, drank itu verb dalam bentuk yang kedua, ya. Drank. A bottle of water itu adalah objeknya. Rina yang melakukan tindakan, jenis tindakannya adalah meminum. A bottle of water adalah yang dikenai tindakan meminum tadi. Itulah objek. Nah, inilah contoh kalimat aktif, ya, dari simple past tense, ya. Ini adalah contoh dari simple past tense. Baik, sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu penggunaan modal. Modal di sini maksudnya bukan uang, ya, atau modal usaha, tidak. Tetapi modal di sini adalah beberapa kata-kata, ya, yang punya maksud tertentu, ya, kata-kata yang memiliki fungsi tertentu ketika digabung dengan kata kerja. Contohnya seperti ini. Contoh modal di sini kasih contoh 3 saja, modal can, will, dan should. Modal can itu bisa memiliki makna mampu atau kemampuan, menunjukkan kemampuan atau ability. Jadi nanti kalau can digabungkan dengan kata kerja, berarti nanti mampu melakukan apa, seperti itu. Itulah dia can, ya. Can memiliki arti mampu atau kemampuan atau menunjukkan kemampuan atau ability. Lalu yang kedua will. Will digunakan untuk menunjukkan kemauan. Ya, saya mau atau saya bersedia. I will. Ya, atau dalam bahasa Inggris willingness. Ya, jadi ketika will nanti digabungkan dengan kata kerja, dia punya makna mau melakukan sesuatu atau bersedia melakukan sesuatu. Should itu menyatakan saran, suggestion. Berarti mana yang sebaiknya, berarti nanti should digabungkan dengan kata kerja punya makna nanti sebaiknya melakukan ini atau sebaiknya melakukan itu. Nah, itu dia, ya. Jadi kata-kata yang memiliki fungsi tertentu ketika digabung dengan kata
kata kerja. Nah, sekarang kita lihat ke rumusnya. Rumus dalam kalimat aktifnya, subjek, lalu posisi modal itu berdekatan dengan verb. Tapi harus sebelum verb. Modal duluan lalu verb. Dan ini wajib verb 1. Tidak boleh verb 1 plus s atau is, tidak boleh verb ing, tidak boleh verb to, hanya verb 1 saja. Ingat ya. Kalau ada modal diikuti dengan verb 1 atau kata kerja dasar. Lalu selanjutnya diikuti oleh objek. Ya. Contoh kalimatnya. I can play guitar fluently. I can play guitar fluently. Can, modal can berarti dia menyatakan kemampuan atau ability. Berarti saya dapat bermain gitar dengan lancar. Ada di sini namanya adverb of manner, kata keterangan cara. Cara dia bermain gitar yaitu dengan lancar. Nah, diperhatikan subjeknya adalah I. Modal yang dipakai adalah can. Sedangkan verb 1-nya play, tidak boleh tambahkan s, tidak boleh ing, tidak boleh, harus kata kerja dasar play. Gitar, objek gitar yang dikenai tindakan. Fluently menyatakan caranya. Cara saya bermain gitar itu lancar, dengan lancar. Ya, I can play gitar fluently. Saya dapat bermain gitar dengan lancar. Lalu contoh yang kedua. He will drive me to school. He will drive me to school. Dia akan mengantar saya ke sekolah. Dia akan mengantar saya ke sekolah. Ya. Lihat di sini ada modal will. Will itu menyatakan kemauan. Dia mau atau bersedia mengantar saya ke sekolah. Nah, lihat subjeknya adalah he. Modal yang dipakai adalah will. Verbnya di sini adalah drive. Kalau drive ditambahkan s, salah. Kalau drive ditambahkan dengan ing jadi driving, salah. Yang benar adalah drive. Ya. Verb 1. Lalu objek yang dipakai di sini adalah me. Saya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi me di objek pronoun kita tadi. Nah, terpakai kan objek me, saya sebagai objek itu jadi me dia, ya. Saya sebagai objek jadi me, ya. Nah, jadi saya di sini terkena tindakan atau dikenai tindakan. Makanya dia posisinya sebagai objek. Lalu ada ditambah keterangan adverb of place, yaitu to school, menyatakan kata keterangan tempat. Jadi he will drive me to school. Dia bersedia mengantar saya ke sekolah. Nah, inilah contoh penggunaan modal. Saya kasih contoh 2 di sini. Nah, dari keempat jenis rumus-rumus tadi itu masih active voice, masih kalimat aktif. Simple present tense. Simple present tense-nya tadi ini. Lalu present continuous-nya yang ini. Lalu simple past tense. Dan yang terakhir modal. Nah, saya harap kalian betul-betul ingat untuk active voice-nya atau kalimat aktif. Sehingga selanjutnya kita akan masuk ke dalam kalimat rumus kalimat pasifnya dari keempat bentuk tadi itu. Ya, simple present tense, present continuous tense, simple past tense dan modal.